Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anida Rahmawati, NIM 2108102060, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 2 kelas B, yang akan mempresentasikan bahasa, fungsi, dan karakteristiknya dalam mata kuliah Madkhal ila Ilmi Lughah. Bahasa adalah karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Keberadaan bahasa bagi manusia menjadi pembeda dari makhluk lain di dunia. Dengan membantu manusia dalam membangun ide, menyampaikan perasaan, emosi, dan berkomunikasi kepada orang lain juga menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Selanjutnya ada definisi bahasa. Berikut beberapa definisi bahasa yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama ada Ibnu Jini tahun 392 Hijriyah atau 1002 Masehi, mengemukakan al-lughatu hiya aswatun yu'biru biha kullu qaumin an aghradihim. Ungkapan tersebut bermakna bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh komunitas atau masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Yang kedua ada Ibnu Khaldun, yakni tahun 1332 sampai 1406 Masehi, mengemukakan bahwa bahasa adalah satu sarana yang membedakan manusia dari makhluk lain, yang menjadi media utama serta mengekspresikan pandangan dan perasaan. Yang kedua, hasil terkait kesepakatan komunitas masyarakat bahasa mengenai simbol-simbol tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, berbahasa adalah aktivitas lisan. Ibnu Khaldun memberikan penekanan terhadap karakteristik bahasa, yakni sebagai berikut: 1. Pengetahuan berkomunikasi dan berekspresi. 2. Kuantitas leksikon antar masyarakat bahasa itu berbeda. 3. Terdiri dari bunyi yang berhubungan dengan makna. Selanjutnya ada aktivitas lisan, konvensi, dan yang terakhir adalah berbicara merupakan hasil akhir kompetensi dan menjadi proses utama. Yang ketiga ada pendapat menurut Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai 1913 Masehi. De Saussure menggunakan istilah langue dalam konsep bahasa. Menurutnya, bahasa adalah sistem kesepakatan dan proses dari sebuah kelompok masyarakat. Bahasa tidak dapat hidup secara utuh bila mana sebuah bahasa tersebut berbasis individual penutur, tetapi ia akan bertahan secara baik dalam komunal masyarakat. Dan yang keempat ada pendapat menurut Edward Sapir tahun 1884 sampai 1939. Bahasa itu sangat-sangat manusiawi dan ia adalah metode komunikasi yang tidak bersifat naluriah dalam menyampaikan ide-ide, emosi, dan keinginan melalui suatu sistem simbol yang dibuat secara sukarela. Yang kelima, pendapat menurut Noam Chomsky. Sebuah bahasa adalah satu set terbatas atau tak terbatas kalimat, masing-masing terbatas panjang dan dibangun dari satu set terbatas elemen. Yang keenam, pendapat menurut M.A. Halidai tahun 1925. Bahasa adalah berbagai kemungkinan, terbuka dan berakhir seperangkat opsi dalam perilaku yang tersedia bagi individu dalam keberadaannya sebagai manusia sosial. Dan yang terakhir, menurut pendapat Harimurti Kridalaksana tahun 1939 sampai sekarang, bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi yang disepakati dan digunakan oleh para kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Definisi yang diutarakan oleh para ahli di atas secara umum memiliki kesamaan karakter dan fungsi dalam sebuah bahasa. Selanjutnya, karakteristik ciri khusus bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem, hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen
yang disusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang yang pertama bunyi dan yang kedua visual. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang dari wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa primer adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, sedangkan bahasa sekunder adalah bahasa tulisan. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pikiran. Berdasarkan perbedaan tingkatannya, bahasa dibagi menjadi satu makna leksikal, yakni yang berkaitan dengan morfem atau kata. Yang kedua, makna gramatikal, yakni yang berkaitan dengan frase, klausa, dan kalimat. Dan yang ketiga, makna pragmatik, yang dimana berkaitan dengan wacana. Yang kelima, bahasa itu arbitrer, adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatan tersebut. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Meskipun bahasa terdiri dari unsur yang terbatas, tetapi dengan jumlah unsur yang terbatas tersebut dapat dibuat satuan bahasa yang jumlahnya itu tak terbatas. Yang kedelapan, bahasa itu unik, yang dimana bahasa memiliki ciri khas khusus yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Yang kesembilan, bahasa itu dinamis, artinya bahasa ikut berubah dalam kehidupan masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Penjelasan berikutnya tentang fungsi bahasa. Para ahli bahasa telah membahas fungsi bahasa secara umum. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa fungsi bahasa dan kegunaan bahasa memiliki perbedaan. Kutaratna berpendapat antara fungsi bahasa dan kegunaan bahasa memiliki perbedaan, yang dimana kegunaan lebih mengacu pada struktur eksternal, sedangkan fungsi lebih mengacu kepada struktur internal. Adapun menurut Halliday, fungsi bahasa mencakup tiga hal. Yang pertama ada fungsi ideasional, yakni sebagai wahana mengekspresikan sesuatu, baik berupa mengungkapkan ide, gagasan, serta isi pikiran. Yang kedua, fungsi interpersonal, yakni fungsi ini merajuk pada fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, dan untuk meyakinkan. Dan yang ketiga ada fungsi tekstual. Fungsi tekstual ini gabungan dari fungsi ideasional dan fungsi interpersonal, yang dimana berisi ide-ide, gagasan, dan isi pikiran yang diungkapkan. Dan yang keempat, bahasa dalam linguistik. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa memiliki dua makna dasar. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah konsep abstrak, dan yang kedua, bahasa sebagai sebuah sistem kebahasaan yang spesifik. Adapun pendapat Ferdinand de Saussure, bahasa menjadi tiga istilah. Yang pertama ada language. Language ini menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina adalah sistem lambang bunyi bahasa yang dimana digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Yang kedua, language. Language ini dimaknai sebagai sistem bahasa. Sistem ini bersifat abstrak yang digunakan secara kolektif, disepakati bersama oleh komunitas masyarakat bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam komunitas bahasa tersebut. Yang terakhir ada Perol, dalam arti bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu sebagai tuturan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.